sekolah dasar. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai konsep bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas mengenai bilangan prima, bilangan komposit, serta FPB dan KPK di sekolah dasar. Untuk itu, ayo kita langsung saja masuk ke materinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai 1. Bilangan prima, 2. Bilangan komposit, 3. FPB dan KPK. Untuk itu, yuk kita langsung saja ke materinya. Mendengar kata bilangan tentunya sudah tidak asing lagi kan? Pasti di antara kalian semua sudah mengetahui apa itu bilangan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas bilangan prima. Jadi, apakah kalian tahu apa sih itu bilangan prima? Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya seperti angka 2. Angka 2 termasuk bilangan prima karena angka 2 hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 2. Sama halnya dengan 3. 3 adalah bilangan prima karena faktor positif dari 3 adalah 1 dan 3. 5 juga termasuk ke dalam bilangan prima karena faktor positifnya terdiri dari 1 dan 5. Sedangkan bilangan 4 bukan termasuk ke dalam bilangan prima karena memiliki faktor positif yang terdiri dari 1, 2, dan 4. Ada sebanyak 3 faktor, maka 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Agar kalian lebih paham mengenai konsep bilangan prima, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk menentukan bilangan tersebut bilangan prima atau bukan, kita dapat mencari faktor dari bilangan tersebut terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama yaitu ada bilangan 11. Jadi bilangan 11 ini termasuk ke dalam bilangan prima atau bukan ya? Untuk mengetahui apakah bilangan 11 itu termasuk ke dalam bilangan prima atau bukan, kita harus mencari faktor dari bilangan 11 dengan cara mencari perkalian yang hasilnya sama yaitu 11. Hasil kali yang menghasilkan bilangan 11 itu ada 1 kali 11 dan 11 dikali 1. Sehingga didapatkan faktor dari bilangan 11 itu ada 2 yaitu 1 dan 11. Maka dapat disimpulkan bilangan 11 termasuk ke dalam bilangan prima. Untuk soal yang nomor 2 sama seperti soal sebelumnya. Untuk menentukan apakah bilangan 28 termasuk ke dalam bilangan prima, kita harus mencari faktornya dengan cara mencari hasil perkalian yang hasilnya menghasilkan bilangan 28. Hasil perkalian yang menghasilkan bilangan 8 yaitu ada 1 kali 28, 2 dikali 14, 4 dikali 7, 7 dikali 4, 14 dikali 2, dan 28 dikali 1. Jadi, bilangan 28 memiliki 6 faktor yaitu 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bilangan 28 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, sama halnya dengan mencari soal pertama dan kedua. Kita harus menentukan hasil kali yang hasilnya menghasilkan bilangan 19. Hasil kali yang menghasilkan bilangan 19 yaitu ada 1 dikali 19 dan 19 dikali 1. Sehingga faktor dari bilangan 19 itu terdiri dari 1 dan 19. Maka dapat disimpulkan bilangan 19 termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bilangan prima. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi mengenai bilangan komposit. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata bilangan komposit atau sudah tahu seperti apa bilangan komposit itu?
Sebenarnya, bilangan komposit itu apa sih? Jadi, bilangan komposit adalah bagian dari bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Sehingga bilangan komposit dapat dibagi lagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti angka 4. Angka 4 termasuk ke dalam bilangan komposit. Karena angka 4 dapat dibagi oleh angka 1, 2, dan 4, sehingga 4 termasuk ke dalam bilangan komposit. Bilangan komposit dibagi menjadi 2, yaitu bilangan komposit genap dan bilangan komposit ganjil. Bilangan komposit genap seperti 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sedangkan bilangan komposit ganjil terdiri dari 9, 15, 21, 25, 27, dan seterusnya. Coba perhatikan contoh soal berikut. Pada contoh soal di atas terdapat 3 bilangan yaitu 6, 14, dan 17. Kira-kira dari ketiga bilangan di atas, yang mana ya yang termasuk ke dalam bilangan komposit? Untuk soal yang pertama itu ada bilangan 6. Untuk mengetahui apakah bilangan 6 itu termasuk ke dalam bilangan komposit atau bukan, kita harus mencari faktornya dulu. Didapatkan faktor dari bilangan 6 yaitu 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 dikali 2, dan 6 dikali 1. Jadi, faktor dari 6 itu terdiri dari 4. 1, 2, 3, dan 6. Maka, bilangan 6 termasuk ke dalam bilangan komposit. Untuk soal yang kedua, yaitu ada bilangan 14. Untuk menentukan apakah bilangan 14 itu termasuk ke dalam bilangan komposit atau bukan, sama halnya seperti soal yang pertama, kita harus mencari faktor dari bilangan 14 itu terlebih dahulu. Dan didapatkan faktor dari bilangan 14 itu ada 1 dikali 14, 2 dikali 7, 7 dikali 2, dan 14 dikali 1. Sehingga 14 terdiri dari 4 faktor yaitu 1, 2, 7, dan 14. Maka dapat disimpulkan bilangan 14 termasuk ke dalam bilangan komposit. Untuk soal yang terakhir yaitu bilangan 17. Untuk mencari tahu bilangan 17 termasuk ke dalam bilangan komposit atau bukan, sama halnya seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Kita harus menentukan faktor dari bilangan 17. Didapatkan faktor dari bilangan 17 itu yaitu 1 dikali 17 dan 17 dikali 1. Sehingga 17 terdiri dari 2 faktor yaitu 1 dan 17. Maka dapat disimpulkan bilangan 17 bukan termasuk ke dalam bilangan komposit. Karena menurut pengertiannya, bilangan komposit merupakan bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Agar kalian lebih paham mengenai konsep bilangan komposit, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan apakah bilangan-bilangan di bawah ini termasuk bilangan prima, komposit, atau bukan keduanya. Perlu kalian ingat, bilangan prima merupakan bilangan asli yang memiliki 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri, seperti 3, yaitu faktornya 1 dan 3. Sedangkan bilangan komposit merupakan bilangan yang memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Jadi di bawah ini sudah terdapat beberapa bilangan yaitu 24, 2, 1, dan 17. Sekarang kita akan menentukan yang manakah yang termasuk ke dalam bilangan prima, komposit, atau bukan keduanya. Sekarang kita mulai dari bilangan 24. Kita harus menentukan faktor dari bilangan 24 itu. Didapatkan faktor dari 24 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka jelas
24 merupakan bilangan komposit karena memiliki lebih dari 2 faktor. Sedangkan bilangan 2 terdiri dari 1 dan 2. Maka bilangan 2 termasuk ke dalam bilangan prima karena hanya memiliki faktor 1 dan 2 saja. Perlu kalian ketahui agar nantinya lebih mudah membedakan antara bilangan komposit dan bilangan prima. Kalian dapat melihat bilangan 2. Bilangan 2 ini merupakan satu-satunya bilangan prima yang bernilai genap. Sehingga bilangan genap selain 2 merupakan bilangan komposit. Lalu bagaimana dengan bilangan 1? Bilangan 1 hanya terdiri dari satu faktor, yaitu dirinya sendiri. Maka bilangan 1 tidak dapat dikelompokkan ke dalam bilangan prima ataupun bilangan komposit. Jadi, bilangan 1 bukan termasuk keduanya. Nah, itulah materi mengenai bilangan komposit. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti bilangan komposit tersebut. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Maka selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep FPB dan KPK. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu FPB? Baik, Ibu akan jelaskan apa itu FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Dalam konsep FPB, ada yang namanya faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dalam mengerjakan soal-soal FPB, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Salah satunya dengan menggunakan faktorisasi prima. Dalam cara ini, kita akan menggunakan pohon faktor yang berguna untuk mendapatkan faktorisasi prima. Dengan menggunakan faktorisasi prima, kita dapat menentukan FPB dari bilangan yang ditanyakan. Agar kalian lebih paham, kita langsung saja mengerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tentukan FPB dari 20, 24, dan 72. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan pohon faktor. Nah, adik-adik, perhatikan baik-baik ya. Dari bilangan 20, 24, dan 72, sudah kita tentukan faktornya. Yang pertama 20, dibagi 2, 10, dibagi 2 lagi, 5. Selanjutnya 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Terakhir 72. 72 dibagi 2, 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2, 9. Karena tidak dapat dibagi 2 lagi, maka 9 dibagi 3 mendapat 3. Hasil dari faktor 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5, 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3, dan 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi, FPB dari 20, 24, dan 72 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena dalam FPB, kita menentukannya dapat melihat dari pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil di sini adalah 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas KPK. Nah, apakah kalian tahu apa itu KPK? Baik, Ibu akan jelaskan mengenai KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Agar kalian lebih paham, mari bersama-sama kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tentukanlah KPK dari 20 dan 12.
Untuk menyelesaikan soal KPK di atas, kita dapat menggunakan pohon faktor. Untuk itu, mari simak baik-baik ya adik-adik. Faktor dari 20 dan 12 yaitu 20 dibagi 2 mendapat 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Faktor dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Faktor dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Jadi, KPK dari bilangan 20 dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60.